Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kelima ya ini ya. Untuk mata kuliah pengantar manajemen hari ini presentasinya kelompok berapa? Kedua, siapa? Kelompoknya siapa? Saya, Bu. Ya. Tentang apa? Kelompok kedua ini presentasinya, temanya. Siapa kelompok 2? Safira? Penetapan tujuan organisasi, Ibu. Oke. Langsung aja. Kemarin sudah bikin videonya? Sudah. Kalau bikin videonya aja yang di share screen, terus kita dengarkan bareng-bareng, baru nanti kalau ada sesi pertanyaan bisa langsung ke pertanyaan gitu ya. Tapi ini di share aja videonya aja, jadi nggak perlu mengulangi presentasi gitu ya. Bisa di share ya videonya, Mbak Surya ya. Baik, Ibu. Oke, lanjut. Langsung saya serahkan aja kepada kelompok 2. Silakan. Maaf, Ibu, belum jadi host. Oke, baik. Ini Surya yang mau share? Ya, Ibu, saya. Saya jadikan host. Sudah, itu bisa. Sudah, bisa, silakan. Maaf, videonya udah kelihatan atau belum? Belum. Belum. Sudah kelihatan share screen-nya, tapi videonya belum on. Tinggal di play ya, di play Surya. Itu Surya mic-nya harus on loh ya, kalau off nanti nggak kedengeran. Speakernya Surya di-on-kan dulu. Sosial dan publik. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penetapan di luar bagian
organisasi yang akan disampaikan oleh Mbak Syafira dan Mas Heru. Dan itu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya akan menjelaskan misi dan Bentar, berbagai coba di tujuan full organisasi. screen itu, Misi Surya. organisasi adalah nggak suatu kepotong. pernyataan umum dan abadi tentang maksud organisasi. Nah, untuk tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai di waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Lalu fungsi tujuan organisasi yang pertama, pedoman bagi kegiatan. Lalu yang kedua, sumber legitimasi. Yang ketiga, standar pelaksanaan. Yang keempat, sumber motivasi. Dan yang kelima, dasar rasional pengorganisasian. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Herul. Baik, terima kasih Mbak Safira. Di sini saya Syahrul Alim akan melanjutkan apa yang disampaikan Mbak Safira. Di sini ada tipe-tipe tujuan dan proses penetapan tujuan. Tipe-tipe tujuan tersendiri ada yang namanya tujuan kemasyarakatan atau social goals. Yang kedua tujuan keluaran atau output goals. Yang ketiga tujuan sistem atau system goals. Yang keempat ada tujuan produk atau product goals. Di sini ada proses penetapan tujuan. Ada yang namanya barang dan jasa, ada teknologi, ada pelayanan, manajemen, dan konsep diri perusahaan. Di sini ada bidang-bidang tujuan dan pengembangan tujuan, bidang-bidang tujuan. Yang pertama ada posisi pasar, ada rasio, sumber daya fisik, dan keuangan. Yang keempat ada laba. Yang kelima, kebutuhan terus-menerus akan produk atau jasa. Yang keenam ada prestasi dan pengembangan manajer. Yang ketujuh ada prestasi dan sikap karyawan. Dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial dan publik. Pengembangan tujuan sendiri itu ada yang namanya manajemen by objective atau MBO. Unsur-unsur umum yang selalu ada dalam berbagai sistem MBO yang aktif ialah yang pertama ada komitmen pada program, yang kedua ada penetapan tujuan manajemen puncak, yang ketiga ada tujuan-tujuan perseorangan, yang keempat ada partisipasi, yang kelima ada otonomi dalam implementasi rencana, dan yang keenam ada peninjauan kembali prestasi. Baik, terima kasih. Presentasi dari saya dan Mas Safira. Bila masih ada banyak kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya kembalikan lagi kepada Mbak Zaria. Baik, terima kasih juga. Jadi kami di sini membuka sesi tanya jawab. Kami membuka atau menanggung 5 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Terima kasih. Saya izin bertanya. Ya, boleh silakan. Tapi sebelum bertanya, saya boleh menambahkan sedikit ya, Bu? Boleh. Di dalam tipe-tipe tujuan tadi itu ada 5, yaitu tujuan kemasyarakatan, tujuan keluaran atau hasil, tujuan sistem, tujuan produk, dan tujuan turunan. Nah, di proses penetapan tujuan merupakan suatu usaha untuk menciptakan nilai-nilai tertentu melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Ada beberapa unsur-unsur dasar dalam proses penetapan tujuan. Yang pertama, barang dan jasa, kebutuhan konsumen atau pelanggan, teknologi, kelangsungan hidup, pelayanan manajemen, dan konsep diri. Itu aja yang mau saya tambahkan, dan saya ingin bertanya mengenai apa yang dimaksud dari fungsi tujuan organisasi sebagai sumber motivasi, dan berikan contohnya. Terima kasih. Izin bertanya, selamat tonton urip. Udah dijawab tadi, udah dicatat ya, Surya Safira sama Syahrul Alim pertanyaannya Mas Christian. Ya sudah Bu. Pertanyaan selanjutnya, Mas UU. Saya berikan contoh kasus penetapan tujuan organisasi dalam perusahaan. Terima kasih. Saya izin bertanya.
Sebentar. Ya, Mbak Fidela. Tadi di poin 3 fungsi tujuan organisasi kan ada kata-kata sumber legitimasi. Nah, yang dimaksud sumber legitimasi itu kayak gimana ya? Terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada 2 pertanyaan. Saya mau bertanya, Iya, Ana. Gini, mengapa tujuan organisasi itu penting? Mengapa tujuan? Mohon maaf, boleh diulang? Mengapa tujuan organisasi itu penting? Oke. Makasih. Saya izin bertanya. Ya, Saudara. Apakah perusahaan yang tidak memiliki tujuan dapat terus hidup? Mohon maaf, boleh diulangi, Saroh? Sumaroh? Ya. Apakah perusahaan yang tidak memiliki tujuan bisa terus hidup? Terus mengapa tujuan harus spesifik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dan minta waktunya sebentar untuk mempersiapkan jawabannya. Ya, mulai dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan siapa ya tadi ya? Yang mengapa tujuan organisasi itu penting? Itu pertanyaan siapa kalau boleh tahu? Saya, Anastasia. Oh, Mbak Anastasia. Sebelumnya saya terima kasih sama Mas Ian yang telah menambahkan. Terima kasih ya Mas Ian. Sama-sama. Mengapa tujuan organisasi itu penting? Karena tujuan dalam organisasi merupakan hal utama dalam suatu organisasi. Tujuan dapat membantu memotivasi anggota dan mengkomunikasikan apa organisasi ini berjuang untuk serta menyediakan dasar mengakui prestasi dan keberhasilan. Organisasi dengan tujuan ditetapkan lebih efektif dalam merekrut anggota. Itu sih, kalau masih kurang, ya nanti bisa cari lagi. Itu jawaban dari saya, Mbak Tantas ya. Oh ya, Saya makasih ya. menambahkan tentang Iya, tujuan. sama-sama. Saya boleh menambahkan tentang tujuan. Boleh, silakan Mas Ian. Mas. Tujuan adalah suatu cita-cita yang disertai dengan usaha dan pernyataan yang jelas kemana organisasi akan dibawa. Tidak akan ada langkah maju tanpa adanya tujuan yang tegas. Berarti tujuan itu di dalam organisasi sangatlah penting karena untuk memajukan atau akan dibawa kemana organisasi tersebut. Terima kasih. Boleh bertanya lagi nggak? Boleh. Boleh, Mbak Natasha. Tadi kan aku melanjutkan yang Ian sama Syarul. Bagaimana kalau andaikan organisasi itu nggak punya atau tanpa atau nggak punya tujuan? Ya, jalan keluarnya gimana? Gimana Mbak Anastasia? Boleh diulangi, minta tolong? Bagaimana kalau seandainya suatu organisasi itu
nggak ada tujuannya, itu jalan keluarnya tuh gimana? Selain ya jalan keluarnya aja itu gimana? Jalan keluarnya. Saya ingin menjawab. Kalau menurut saya, terbentuknya suatu organisasi itu terutama yang utama itu pasti harus ada tujuan dahulu. Karena suatu organisasi adalah terbentuknya suatu kelompok atau beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama untuk meraih atau apa ya, kayak gitulah. Itu sih. Jadi di dalam terbentuknya organisasi itu pasti harus ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuan, tidak akan terbentuk organisasi dan tidak akan bisa berkembang organisasi tersebut. Terima kasih. Makasih Mas Ian. Terima Paham kasih, banget Mas aku Ian. sama kamu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Mas Ian. Fungsi tujuan organisasi sebagai motivasi itu sumber motivasi yang meningkatkan semangat kerja bagi para anggota sehingga hasil pekerjaan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan. Contohnya seperti apa ya? Contohnya Oke, izin menjawab pertanyaan mengapa tujuan organisasi itu sumber legitimasi yang dimaksud sumber legitimasi itu apa tadi pertanyaannya siapa? Bu Fidela ya? Iya, betul. Sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, atau kelompok. Sistem penyelesaian diri dengan sistem nilai kemasyarakatan atau telah ada di masyarakat. Seperti itu. Sudah kejawab semua pertanyaannya? belum, Bu. Saya menambahkan tadi contoh dari tujuan organisasi sebagai motivasi. Itu yang pertama ada motivasi kasih sayang. Nah, itu untuk menciptakan dan memelihara kehangatan, keharmonisan, dan kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain. Lalu ada motivasi mempertahankan diri untuk melindungi kepribadian, menghindari dan psikologis, menghindari kita terpakan dan mempertahankan prestasi dan mendapatkan kebanggaan diri. Lalu yang ketiga ada motivasi memperkuat diri, itu untuk mengembangkan kepribadian, berprestasi, menaikkan prestasi, dan mendapat pengakuan orang lain, memuaskan diri dengan penguasaannya terhadap orang lain. Bagaimana Mas Ian? Terima kasih. Ya, sama-sama. Tanya siapa yang belum menjawab? Udah jawab semua? Tanya Mbak Semara kayak belum mau jawab ya. Apakah perusahaan yang tidak memiliki tujuan itu masih bisa hidup? Saya belum. Sama pertanyaannya. Pertanyaan selamat apa tadi? Saya boleh menjawab pertanyaan Mbak Sumaro. Boleh. Organisasi manajemen. Apa, U? Berikan contoh kasus penetapan tujuan organisasi. Oke, Mbak Safira udah dicatat ya. Mas Christian tadi ya mau bantu menjawab pertanyaannya Mbak Sumaro. Bu, saya boleh menjawab, Bu? Oh, boleh. Iya. Pertanyaan itu apakah perusahaan yang tidak memiliki tujuan bisa bertahan hidup? Iya. Nah, ini jawab secara pribadi sih, nggak searching gimana. Secara pribadi saya sendiri, sesuatu perusahaan atau suatu hal itu terbentuknya sesuatu hal itu pasti adanya tujuan. Bahkan hidup aja itu harus ada tujuan. Kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi mungkin kalau nggak ada tujuan, buat apa perusahaan itu berdiri?
Untuk tujuan bisa bertahan hidup atau enggaknya mungkin nggak bisa bertahan sih kalau emang dia itu nggak memiliki tujuan atau motivasi, karena ikhtiar itu kan digunakan untuk menuju tujuan tersebut sendiri. Itu sih kalau kurang pas, barangkali ada yang bisa nambahin. Oke, berarti tinggal pertanyaannya siapa? Si Slamet ya? Ya. Dijawab berarti pertanyaannya si Slamet. Silakan Mas Herul apa Mbak Safira atau Mbak Seria? Baik, izin menjawab pertanyaan UU. Contoh kasus penetapan tujuan organisasi dalam perusahaan itu salah satunya pada perusahaan penerbangan. Nah, pada perusahaan penerbangan itu kan melayani penerbangan sebanyak mungkin, namun dengan tarif yang rendah untuk meningkatkan pasar. Kayak gitu. Seperti itu. Bagaimana Mas UU? Jadi itu bisa menambah frekuensi penerbangan dan juga meningkatkan produktivitas. Seperti itu. Makasih. Siap, sama-sama. Oke, sudah kejawab semua ya? Sudah, Bu. Ya udah diakhiri dulu presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Ya, sama-sama. Itu Mbak minta tolong videonya pada on. Oke, untuk pertemuan kedua, ke berapa ini? Kelima ya, untuk kelompok kedua dengan tema penetapan tujuan organisasi. Yang pasti banyak, ini nanti 10 menit berakhir, nanti saya kirim linknya, nanti kalian join lagi ya. Yang namanya sebuah organisasi dibentuk itu pasti ada tujuannya. Jadi kalau organisasi nggak punya tujuan, ya paling kalian teman-teman tongkrongan kalian aja mungkin ya. Teman-teman kalian punya kelompok atau punya geng, terus yang memang biasanya ke sana kemari, nongkrong ya nongkrong, terus kemana ya kemana, itu kan sebuah organisasi juga, tapi memang non formal, itu kan sekumpulan beberapa orang yang lebih dari 2, itu bisa dikatakan organisasi nggak Bu? Bisa, tapi kan memang organisasi non formal, organisasi yang memang tidak berbadan hukum. Nah, organisasi seperti itulah yang memang dia tidak memiliki tujuan, nggak apa-apa, yaitu tadi memang bahasanya itu ngumpul, tapi kan pasti tujuan mereka saat mereka ngumpul kan pasti punya tujuan, yuk kita nongkrong yuk kita having fun yuk. Nah, having fun itu adalah tujuan mereka, walaupun tujuan itu tidak tertulis secara tidak tertulis secara resmi ya, bahasanya seperti itu. Terus sebuah organisasi Ibu PKK lah misal, itu aja mereka punya tujuan, mereka memiliki struktur organisasi. Jadi di mana memang tujuan itu adalah penting, visi di dalam sebuah organisasi itu sangat penting. Tuh. Tadi terus berarti ada ya Bu organisasi yang punya tujuan, ada yang tadi teman-teman tongkrongan kalian itu kan disebut juga organisasi, benar nggak? Tapi kalau organisasi di dalam kelas saya Bu, kelas manajemen kelas A itu kan organisasi, iya karena ada countingnya, ada sekretarisnya, ada bendaranya, ada strukturnya, itu juga organisasi. Dan kita punya tujuan kok Bu, iya pastinya kalau satu kelas punya tujuan. Tujuannya apa? Kita bisa lulus bareng, kita sama-sama memiliki tujuan untuk istilahnya menuntut ilmu seperti itu. Jadi saat awal kita mau bentuk sebuah organisasi, kita bentuk mau perusahaan, kita mau bikin sebuah perusahaan besar kecil bentuk SCV atau PT, pasti yang kita cantumkan, yang kita pikirkan adalah visinya, tujuannya apa sih? Saya bentuk seperti ini, tujuannya apa sih saya ikut jadi anggota BEM? Pasti ada. Seperti itu ya. Jadi mengapa tujuan organisasi sangat penting? Ya memang sangat penting karena itu mengarah kemana kita akan berjalan. Tuh.
Kaitan dengan pertanyaan atas tadi. Terus apakah perusahaan yang punya organisasi yang tetap hidup? Kalau levelnya perusahaannya dia akan kayak otomatis gulung tikar seperti itu ya. Karena saat pertama kali perusahaan dibentuk, itu pasti ada visi, ada misi, ada tujuan. Ada SOP-nya, standar operasi prosedur. Jadi pasti ada. Kalau yang namanya perusahaan dia nggak memiliki tujuan, ya perusahaannya pasti akan gulung tikar. Pasti anak buahnya sakarpe dhewe kerjane, nggak ada panduannya. Terus bosnya juga ngurusi. Ya, kalau perusahaan seperti itu ya impossible sekali untuk bisa bertahan hidup lebih lama seperti itu. Terus contoh apa tadi pertanyaannya UU? Contoh penetapan. Kasus Penetapan tujuan ya itu tadi ya yang saya dijelaskan ya, pasti kalau penerbangan tadi kita mau adakan promo deh untuk pandemi ini, tiket pesawat kita ada diskon 50%. Dia mengadakan promo itu tidak hanya asal mengadakan aja, dia pasti punya tujuan. Oke, biar apa? Karena selama ini kita vakum dari 1,5 tahun selama pandemi. Berarti kita coba bikin promo deh. Walaupun bahasanya keuntungan kita cuma awalnya 90%, sekarang jadi 20%, nggak apa-apa. Yang penting kan tiket terjual banyak. Itu pasti punya tujuan, mereka punya trik. Terus contoh tujuan yang sebagai motivasi. Ya itu tadi, kalau contohnya tadi tujuan apa? Kasih sayang ya. Kalau saya kasih contoh di kampus ya, di kampus itu seluruh sivitas terdiri dari mahasiswa, pendik, dan juga dosen. Jadi kita ada program yang namanya, karena saya belum pernah cerita ke kalian ya, ada program yang namanya adalah marketing. Nah, jadi kalian apabila nanti bisa membawa satu prospek mahasiswa masuk ke kita, tapi di luar beasiswa ya, itu kalian akan dapat reward. Nah, itu reward itulah yang kita pakai untuk karyawan dan untuk semuanya agar mereka itu semangat. Berapa sih rewardnya, Bu? Bagi yang belum punya kode marketing, kalian kan belum punya kode marketing nih, itu dapat satu mahasiswa bisa bawa masuk ke kampus kita, dan non beasiswa itu rewardnya 500.000. Bagi yang sudah punya kode marketing, rewardnya 750.000. Nah, saya sebagai karyawan di kampus STIE, saya sebagai dosen dan sebagai kaprodi, saya semangat dong dikasih apa istilahnya tadi itu ya, programnya kampus. Ayo, kamu nyari mahasiswa dapat marketing sekian. Nah, akhirnya itu memotivasi saya. Menambah motivasi saya dalam bekerja, terus saya akhirnya semangat mencari mahasiswa. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Terus lagi, contoh di perusahaan. Kalau kalian kerjanya memang nanti bagus dan penilaian kinerja kalian adalah kalau di bank itu ada level 1, 2, 3. Pasti kalian akan dipromosikan untuk naik jabatan. Berarti kalau mau naik level jabatan supervisor, apa yang harus saya penuhi? Kamu harus seperti ini, kamu harus target ini. Nah, otomatis menjadi motivasi kalian. Paham ya sampai sini ya? Terus pertanyaan siapa lagi? Pertanyaannya Mas Christian tadi apa ya? Fungsi tujuan organisasi sebagai motivasi dan contoh. Oh iya, ada tadi udah ya. Berarti pertamanya Vidira, Mbak Vidira apa tadi? Tujuan organisasi sebagai legitimasi. Tujuan organisasi apa? Yang sebagai sumber legitimasi. Sumber apa? Legitimasi. Oh ya. Ya itu tadi ya. Kalau kita mau bentuk sebuah perusahaan, pertama yang kita akan cantumkan atau kita torehkan itu adalah tujuannya. Jadi sebagai tadi itu ya, oke, kita mau bentuk perusahaan apa nih, ekspor impor. Kita butuh apa aja nih, kita mau kantornya di mana nih, tujuan kita apa sih, visi misi kita apa sih, sasaran kita siapa sih. Nah itu adalah legitimasi tadi ya, sebuah legalitas, maksudnya oke, yang namanya perusahaan itu. Ini kurang 2 menit, nanti tiba-tiba mati, nanti join lagi ya. Jadi yang sebuah perusahaan itu memang, itu perusahaan kan pastinya, perusahaan dikatakan memang perusahaan bentuk PT atau CV, dia pasti punya akta pendirian. Dan akta pendirian itu pasti ada logo perusahaannya, ada nama perusahaannya, ada perusahaannya bergerak di bidang apa, visinya apa, tujuannya apa.
Nah, itu semua pasti sudah ada di dalam, kalau kampus itu istilahnya ada statutanya ya, undang-undangnya perusahaan itu ada. Jadi di dalam legalitas itu semua sudah lengkap, dari akte pendirian, dari semuanya, dari siapa komisarisnya, dari siapa direkturnya, termasuk di situ dicantumkan tujuan dan visinya. Bentar ya. Ini nanti sebentar lagi mati, mohon maaf ya mengganggu. Ada ikan lewat, ada yang telepon dari Shopee Food, tiba-tiba ada kiriman pizza. Ya, Mbak Prima. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.